Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar hari ini? Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah anak-anak, masih di tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini, pertama, mengetahui penyelesaian dari suatu masalah. Yang kedua, mengetahui kewajiban dan hak dalam bertetangga. Nah, sekarang coba kalian perhatikan wacana berikut ini. Judulnya, Aku Ingin Lingkungan Bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok tetangganya. Nih si Edo, nih tetangganya yang belum dikenalnya, tapi dia sudah berani mencoret tembok tetangganya. Kemudian Edo mengingatkan agar tidak mencoret tembok tetangganya. Tapi di sini Edo menyampaikan atau mengingatkannya dengan bahasa yang santun. Ingat anak-anak, apabila kita melihat teman kita berbuat kesalahan, itu berkewajiban kita untuk menegurnya atau menasihatinya atau mengingatkannya dengan menggunakan bahasa yang santun. Tidak boleh kita langsung marah-marah, langsung maki-maki, atau langsung membentak-bentaknya. Karena apa? Jika kita marah-marah, dia akan mengulanginya lagi. Tapi kalau kita mengingatkannya dengan bahasa santun, dia akan menerima kesalahannya dan dia tidak akan mengulanginya lagi. Paham anak-anak ibu? Kemudian Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Nih Edo merasa senang sekali karena dia sudah berbuat atau sudah melakukan sesuatu yang dapat dilakukannya. Apa yang sudah diperbuat Edo? Dia sudah mengingatkan tetangganya yang tadinya akan membuang sampah sembarangan, tapi karena Edo mengingatkan dengan bahasa santun, akhirnya tetangga itu membuang sampahnya di tempatnya. Paham anak ibu? Nah, amati kembali teks yang berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih. Tuliskan masalah dan penyelesaian pada tabel berikut. Misalnya ada masalah tetangga Edo mencoret tembok tetangganya. Penyelesaiannya bagaimana? Edo menasihati dengan santun agar tidak mencoret tembok tetangganya. Kemudian ada masalah kedua, tetangga Edo membuang sampah sembarangan. Penyelesaiannya bagaimana? Edo mengingatkan tetangga untuk membuang sampah di tempatnya dengan santun. Bekerjalah dengan kelompok, tentukan satu masalah yang pernah dialami anggota kelompokmu. Di sini kita disuruh berdiskusi ya anak-anak. Kalian dulu sudah pernah juga membuat kelompok diskusi. Kelompok diskusi itu bisa terdiri dari 5 orang atau 4 orang. Tapi kalian harus tahu apa yang harus dibuat di waktu kita diskusi. Apa aturannya kalau kita sedang berdiskusi?
Yang pertama, kita harus melibatkan anggota diskusi semuanya. Bagaimana cara melibatkannya? Kita memberi kesempatan kepada anggota diskusi kita untuk mengeluarkan pendapatnya. Apa tujuannya? Supaya teman-teman kamu itu agar dia mempunyai percaya diri. Jadi kalau biasanya diskusi di sekolah atau di kelas, hasil diskusi kita harus sampaikan di depan kelas agar teman-temannya tahu apa yang sudah kita laksanakan atau kita kerjakan di waktu diskusi bersama kelompok masing-masing. Setiap orang berhak mendapat lingkungan yang bersih. Setiap orang juga wajib menjaga agar lingkungan tetap bersih. Bagian mana saja lingkungan harus kita jaga kebersihannya? Coba perhatikan. Yang wajib kita jaga kebersihan lingkungan yaitu pertama, lingkungan rumah kita harus bersih. Apa kewajiban kita? Menyapu pekarangan. Apa hak yang kita dapat? Pekarangan akan menjadi bersih. Kemudian apalagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Apa yang kita dapat atau hak yang kita dapat? Rumah bersih dan terbebas penyakit. Kemudian apalagi? Memisahkan jenis sampah. Kemudian apa yang kita dapat? Sampah mudah didaur ulang. Kemudian apalagi kewajiban kita? Gotong royong. Kemudian apa pula hak yang kita dapat? Rumah bersih, anggota keluarga bersatu. Apabila lingkungan rumah kita bersih, kita akan hidup sehat, nyaman. Kemudian anggota keluarga kita juga bersatu. Nah, amati kembali daftar kewajiban dan hak yang kamu buat. Ceritakan pengalamanmu dalam melaksanakannya. Ini yang diminta di sini, harus percaya diri di dalam menceritakan pengalamanmu. Misalnya kita sudah disuruh menceritakan pengalaman, tapi dia tidak punya percaya diri untuk menyampaikan di depan teman-temannya. Jadi di sini kita berkewajiban dan mempunyai hak untuk menceritakan pengalaman kita di depan teman-teman. Supaya apa? Supaya membangun percaya diri kita di depan orang banyak atau di depan teman-teman. Hidup bertetangga sangat menyenangkan. Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan. Ibu Beni sering bertemu tetangga saat belanja di tukang sayur keliling. Tukang sayur mereka sangat menjaga kebersihan. Dia juga tahu aneka bahan makanan sehat yang dibutuhkan. Ibu Beni dan tetangganya memilih bahan makanan yang segar dan bergizi. Nih, tetangga sedang membeli sayur di tukang sayur keliling. Di sini tetangga ini berbincang-bincang tukar pikiran bagaimana cara memilih sayuran yang mempunyai vitamin yang bergizi dan segar. Ini contoh sayuran yang segar dan mengandung gizi dan vitamin. Bagaimana cara memilih sayuran yang baik itu? Pertama, warna sayuran segar dan tidak layu. Kedua, bagian daun tidak berbintik dan berlubang akibat dimakan ulat. Ketiga, sayuran harus mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh kita. 4, sayuran tidak busuk. Kelima, sayuran dibungkus dengan baik. Kamu telah mengetahui cara memilih sayuran dan makanan yang baik dan bergizi. Oleh karena itu, kamu wajib bersyukur mendapat makanan bergizi. Kamu juga wajib berterima kasih kepada orang tuamu. Apakah kamu pernah ikut ibu berbelanja ke pasar?
Coba sesekali ikut ibumu ke pasar. Lihatlah bagaimana ibumu memilih bahan makanan, sayuran, dan buah-buahan untuk seluruh keluarga. Boleh juga, itu saran yang baik. Boleh sesekali kita ikut dengan ibu kita ke pasar dan kita sendiri yang akan memilih sayurnya. Karena di sini sudah ibu ajarkan cara memilih sayuran yang segar dan baik. Baiklah anak-anak ibu, pada kesempatan malam hari ini ibu sudah menyampaikan materi yaitu dengan panjang lebar. Semoga apa yang ibu sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap belajar, tetap semangat. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.